Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kultur stem cell secara harfiah berarti sistem kultivasi, atau secara kurang tepat diterjemahkan sebagai sistem budidaya yang oleh sejarawan Indonesia disebut sebagai sistem tanam paksa. Adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya 20% untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, teh, dan nila. Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan, dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak. Pada praktiknya, peraturan itu dapat dikatakan tidak berarti karena seluruh wilayah pertanian wajib ditanami tanaman laku ekspor dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah Belanda. Wilayah yang digunakan untuk praktik kultur stem cell pun dikenakan pajak. Warga yang tidak memiliki lahan pertanian wajib bekerja selama setahun penuh di lahan pertanian. Tanam paksa adalah era paling eksploitatif dalam praktek ekonomi Hindia Belanda. Sistem tanam paksa ini jauh lebih keras dan kejam dibanding sistem monopoli VOC karena ada sasaran pemasukan penerimaan negara yang sangat dibutuhkan pemerintah. Petani yang pada zaman VOC wajib menjual komoditas tertentu pada VOC, kini harus menanam tanaman tertentu dan sekaligus menjualnya dengan harga yang ditetapkan kepada pemerintah. Aset tanam paksa inilah yang memberikan sumbangan besar bagi modal pada zaman keemasan kolonialis liberal Hindia Belanda pada 1835 hingga 1940. Akibat sistem yang memakmurkan dan mensejahterakan negeri Belanda ini, Van den Bosch selaku penggagas dianugerahi gelar Graaf oleh Raja Belanda pada 25 Desember 1839. Kultur stem cell kemudian dihentikan setelah muncul berbagai kritik dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula 1870 yang mengawali era liberalisasi ekonomi dalam sejarah penjajahan Indonesia. Akibat lain dari adanya tanam paksa ini adalah timbulnya kerja rodi, yaitu suatu kerja paksa bagi penduduk tanpa diberi upah yang layak, menyebabkan bertambahnya kesengsaraan bagi pekerja. Kerja rodi oleh pemerintah kolonial berupa pembangunan seperti jalan-jalan raya, jembatan, waduk, rumah-rumah penggerahan untuk pegawai pemerintah kolonial, dan benteng-benteng untuk tentara kolonial. Di samping itu, penduduk desa setempat diwajibkan memelihara dan mengurus gedung-gedung pemerintah, mengangkut surat-surat, barang-barang, dan sebagainya. Dengan demikian, penduduk dikerahkan melakukan berbagai macam pekerjaan untuk kepentingan pribadi pegawai-pegawai kolonial dan kepala-kepala desa itu sendiri. Sistem ini akhirnya mendapat kecaman dari berbagai kalangan, termasuk orang-orang Belanda sendiri, salah satunya seperti Edward Douwes Dekker. Dia merupakan pejabat Belanda. Douwes Dekker sampai menulis buku yang terkenal, yaitu Max Havelaar. Buku tersebut menceritakan kesengsaraan rakyat Indonesia akibat sistem tanam paksa. Kecaman juga datang dari seorang misionaris dan anggota parlemen Belanda, yaitu Baron van Hove. Van Hove mengecam tanam paksa sebagai tindakan tak berperikemanusiaan. Dia dengan gigih menghentikan praktik tanam paksa dengan parlemen Belanda, yang kemudian diikuti dengan tokoh-tokoh Belanda yang lain. Protes mengecam tokoh-tokoh humanis Belanda akhirnya dapat menghapus sistem tanam paksa secara perlahan. Latar belakang sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda dilaksanakan karena sejumlah peristiwa dan kondisi saat itu. Di antaranya sebagai berikut. 1. Belanda menghabiskan biaya yang besar karena terlibat dalam peperangan di masa kejayaan Napoleon Bonaparte di Eropa. 2.
terjadinya Perang Kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan pemisahan Belgia dari Belanda pada 1830. Belanda menghabiskan biaya hingga sekitar 20 juta gulden untuk menghadapi Perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro adalah perlawanan rakyat jajahan termahal bagi Belanda. 4. Kas Belanda kosong dan utang yang ditanggung Belanda cukup berat. 5. Pemasukan uang dari penanaman kopi tidak banyak. 6. Kegagalan upaya mempraktikkan gagasan liberal 1816 sampai 1830 dalam mengeksploitasi tanah jajahan agar memberikan keuntungan yang besar bagi negeri induk Belanda.